Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anwar dari Kurikulum PKM semester 3 ingin menjelaskan mengenai tahapan perkembangan anak sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas mengenai perkembangan sosial anak dan bahasa anak, kemudian perkembangan intelektual anak, dan kemudian perkembangan moral dan agama. Baiklah, pada kesempatan kali ini pada pembahasan pertama yakni mengenai perkembangan sosial anak, di mana perkembangan sosial adalah merupakan perkembangan perilaku anak dalam masyarakat sendiri ataupun kelompok, di mana anak taat kepada aturan-aturan yang ada di masyarakat ataupun lingkungannya, terutama pada anak sekolah dasar yakni lingkungan mereka, yakni lingkungan sekolah, terutama yang harus diperhatikan yakni sosialnya kepada guru dan teman-temannya, di mana hal ini berpengaruh pada kemampuan anak dalam mempelajari kata-kata baru sejak kecil. Maka dari itu sosial dalam kehidupan anak itu perlu diajarkan dan diamati dan diawasi oleh orang tua. Kemudian perkembangan bahasa anak, di mana perkembangan bahasa anak ini memiliki 4 poin penting pada tahap perkembangan bahasa anak sekolah dasar, terutama perkembangan bahasa ini perlu sejak dini kita ajarkan kepada anak, karena bahasa merupakan suatu alat untuk kita berkomunikasi kepada sesama ya. Karena kalau untuk sejak kecil kita telah menerapkan berbahasa yang baik dan benar, maka nanti ketika ia menginjak usia remaja sampai dewasa pun akan mudah dalam bergaul dengan lingkungannya. Kembali lagi hubungan dengan bahasa dan sosialnya. Pada kesempatan kali ini tahapan perkembangan bahasa anak itu yang pertama adalah tahap sensomotoris, di mana tahapan sensomotoris ini anak hanya mampu meraba, merasakan, belum mampu untuk memberikan penjelasan ataupun memberikan ungkapan, oh ini namanya tangan, contoh tangan, bisa sensomotoris, artinya kerja otak seorang anak pada tahapan sensomotoris ini hanya mampu melihat ataupun mendengar. Kemudian tahapan yang kedua yakni merupakan tahapan proporsional, di mana pada tahapan proporsional ini itu cenderung dimulai pada tahap usia 2-7 tahun, di mana pada periode ini anak mulai berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif, artinya anak tidak bisa menggunakan logika ataupun mengubah, menggabungkan ataupun memisahkan ide pikirannya. Kemudian tahapan yang ketiga ini tahapan konkret, di mana tahapan konkret ini itu biasanya dimulai sejak umur usia 7-11 tahun, di mana ini adalah usia-usia keemasan bagi anak, di mana pada usia ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir, artinya anak mulai mampu memahami dan mengerti apa yang didapatkannya, terutama untuk anak sekolah dasar itu di dalam kelas dia mulai mengerti, mulai rasa ingin tahunya itu terbangun ketika pada tahap konkret ini. Kemudian pada tahap formal, saat memasuki tahapan ini mereka cenderung memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak melalui ide-ide yang ada di kepalanya. Artinya pada usia formal ini anak sudah mampu memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang harus ia gunakan dan mana yang tidak harus ia gunakan. Itu pada tahapan formal, di mana mungkin tingkat belum dikatakan kematangan berpikir belum, namun sudah mampu dikatakan itu sebuah tahapan yang hampir sempurna. Kemudian untuk tahapan yang selanjutnya ya ini perkembangan intelek anak, di mana anak mulai melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektualnya itu muncul dalam dirinya sendiri. Peserta didik terutama karena kita membahas tentang anak sekolah dasar, ya ini terutama anak di bangku SD ya. Kemudian mereka itu mulai tumbuh rasa tanggung jawabnya untuk memahami apa yang mereka pelajari di sekolah. Artinya intelektual itu adalah rasa tanggung jawab dia sebagai peserta didik. Dengan adanya intelektual ini anak diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawabnya terhadap
pelajaran ataupun tugas yang telah diberikan guru kepada peserta didik tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir yakni merupakan tahapan perkembangan moral, di mana moral kita ketahui bersama itu sangat melekat pada diri kita sebagai calon pengajar dan juga untuk tentunya peserta didik kita yang akan kita didik nantinya. Ini moral itu merupakan seseorang telah mengalami perkembangan apabila ia telah memperoleh adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Artinya moral itu akan tumbuh sejalan dengan apa yang ia lakukan di masyarakatnya. Moral itu kan berhubungan dengan saling adanya rasa simpati kepada sesama, empati. Kemudian dapat dikatakan pula perkembangan moral ini berhubungan dengan kemampuan penyesuaian diri individu. Artinya moral itu akan muncul kepada anak nantinya di masyarakat ataupun di lingkungan kelasnya dengan adanya itu tadi rasa simpati ataupun empati kepada sesama. Kemudian tahapan moral ini harapannya mampu untuk membentuk karakter peserta didik menjadi karakter yang bertanggung jawab dan mampu menyesuaikan diri pada lingkungannya ataupun pada teman-teman sebayanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya mohonkan agar bisa diperbaiki di lain waktu. Apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.